Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah pertumbuhan tanpa batas itu benar-benar satu-satunya ukuran kesuksesan? Coba pikirkan. Sebagai pemimpin, pembuat kebijakan atau eksekutif, kita ini kan sering banget ya terpaku sama metrik tradisional. Kita fokus pada laporan kuartal ke kuartal, ekspansi margin, dan akumulasi aset. Tapi di pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah pergeseran pola pikir yang menurut saya sangat vital. Ini bukan sekedar obrolan biasa tentang pelestarian lingkungan loh. Ini tentang bagaimana kita mengelola resiko sistemik untuk jangka panjang di dunia yang terus berubah dengan sangat cepat. Nah, itu membawa kita pada inti dari gagasan alternatif kita hari ini, yaitu sebuah konsep yang disebut buen vivir. Konsep ini memang berakar dari filosofi dan visi politik masyarakat adat di Amerika Latin. Tapi, jangan salah, ini bukan sekedar filosofi kuno yang usang. Ini adalah pergeseran paradigma struktural yang sangat strategis. Ini tentang mendefinisikan ulang bagaimana kita mengukur ketahanan sejati, baik itu untuk organisasi Anda maupun untuk ekologi kita secara luas. Singkatnya, buen vivir, yang berarti hidup berdampingan dengan baik, secara fundamental menantang kita untuk berhenti terobsesi pada pertumbuhan yang tidak ada ujungnya. Agenda kita kali ini cukup padat, tapi sangat penting. Kita akan mulai dari mempertanyakan paradigma tradisional, lalu membedah inti dari buen vivir, pergeseran nilai strategis, implementasi kebijakan dan hukum, ketegangan dan risiko global, sampai akhirnya kita bahas mengapa hal ini sangat penting sekarang. Bagian pertama, mempertanyakan paradigma tradisional dan memikirkan kembali metrik kesuksesan kita. Mari kita lihat lebih dekat keterbatasan dari cara kita berpikir selama ini. Ada kontras yang sangat tajam antara dua pandangan dunia. Di satu sisi, model barat yang mendominasi dunia korporat selalu menyamakan pertumbuhan PDB, industrialisasi, dan ekspansi teknologi dengan yang namanya kemajuan. Tapi pertanyaannya, apakah persamaan itu mutlak? Ternyata tidak. Sebagai alternatifnya, sistem pengetahuan plural justru mengakui keragaman budaya. Sistem ini sadar betul bahwa definisi kehidupan yang baik itu sangat situasional. Nggak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Metrik tunggal yang biasa kita pakai itu, jujur saja, seringkali bikin kita buta terhadap gambaran kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan. Poin krusial di sini adalah penolakan tegas terhadap narasi pembangunan yang selama ini dominan. Kerangka kerja buen vivir secara fundamental menolak siklus pertumbuhan, akumulasi, dan ekstraksi sumber daya alam yang terus-menerus. Ia menantang dogma lama bahwa pembangunan itu pasti berarti lebih banyak. Dan yang paling menarik, sistem ini melihat alam bukan sebagai sekedar inventaris perusahaan atau sumber daya pasif yang bisa dieksploitasi sesuka hati, melainkan sebagai entitas hidup yang sering disebut Pachamama. Ini adalah penolakan untuk memisahkan masyarakat dan bisnis kita dari alam. Bagi Anda para eksekutif, anggap saja ini sebagai panggilan bangun tidur untuk mengevaluasi kembali rantai pasokan dan tapak ekologis Anda secara menyeluruh. Masuk ke bagian 2. Inti dari buen vivir, hidup dengan baik dalam keterhubungan. Kalau kita rinci, konsep ini sebenarnya punya 4 pilar yang sangat bisa dioperasionalkan. Pertama, relasional. Kita ada karena kita saling berhubungan satu sama lain. Kedua, ekologis. Manusia itu bagian yang nggak terpisahkan dari alam, bukan penguasanya. Ketiga, kolektif. Kesejahteraan itu adalah sesuatu yang dibagikan, bukan sekedar metrik kemakmuran individu yang jalan sendiri-sendiri. Dan keempat, martabat. Semua bentuk kehidupan punya nilai dan rasa hormat yang melekat. Sebagai pemimpin strategis, coba bayangkan, menggeser metrik kita menuju kesejahteraan kolektif dan keseimbangan ekologis ini benar-benar bisa mendefinisikan ulang cara kita berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Bagian 3. Pergeseran nilai strategis. Mendefinisikan ulang tujuan organisasi. Kalau organisasi Anda mau mengadopsi pola pikir ini, pastinya butuh peta jalan pergeseran nilai yang cukup radikal. Kita harus bergeser dari yang tadinya cuma mengejar akumulasi modal menuju pembangunan hubungan yang bermakna. Dari kompetisi yang kadang destruktif menuju koeksistensi, dari pertumbuhan yang membabi buta menuju keberlanjutan yang sejati. Dan ini nih yang mungkin paling transformatif buat model bisnis tradisional, bergeser dari fokus semata-mata pada profit menuju fokus pada pelestarian kehidupan. Bagi sebuah organisasi, ini bukan cuma sekedar idealisme kosong loh. Ini adalah transisi strategis yang mutlak diperlukan untuk membangun ketahanan sistemik di tengah krisis iklim yang kita hadapi sekarang. Bagian 4. Implementasi kebijakan dan hukum, kasus Ekuador. Nah, konsep buen vivir ini bukan cuma teori akademis yang mengawang-awang. Sebagai contoh, pada tahun 2008, negara Ekuador menyusun konstitusi baru mereka. Konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh pemikir seperti Alberto Acosta, dan mereka benar-benar menjadikan buen vivir sebagai prinsip panduan utama untuk kebijakan publik. Implementasi ini secara struktural memastikan bahwa keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan otonomi komunitas tertanam langsung ke dalam DNA hukum negara mereka.
Ini adalah bukti nyata, sebuah preseden kuat bahwa prinsip ini bisa dipakai sebagai alat pragmatis untuk tata kelola pemerintahan dan perubahan sistemik. Dan pergeseran di Ekuador ini melahirkan satu presiden yang luar biasa kuat. Alam diakui sebagai subjek hukum, bukan sekedar objek. Ini bukan hal kecil, ini adalah lompatan etika dan legal yang sangat masif. Alam kini diakui secara legal punya haknya sendiri. Sebagai eksekutif, coba pertimbangkan implikasi kepatuhan dan ESG dari hal ini. Kalau perusahaan Anda beroperasi di wilayah hukum yang menganggap entitas alam punya perlindungan layaknya manusia, maka pendekatan bisnis ekstraktif yang tradisional bukan lagi sekedar krisis PR atau hubungan masyarakat, tapi sudah menjadi liabilitas hukum yang sangat nyata. Bagian 5. Ketegangan dan risiko global, menavigasi gesekan. Tentu saja, kita harus pragmatis. Ada tantangan strategis dari kerangka kerja ini yang harus diantisipasi oleh para pemimpin. Pertama, masalah kooptasi. Adakah resiko inisiatif ini ujung-ujungnya cuma jadi bahan greenwashing dan kehilangan taji transformatifnya ketika diadopsi sama birokrasi negara atau perusahaan besar? Kedua, masalah skala. Gimana caranya praktik berbasis komunitas lokal ini bisa berinteraksi secara efektif sama sistem ekonomi global yang masif? Dan ketiga, tekanan global. Selalu ada ancaman nyata kalau ide-ide ini pada akhirnya akan terserap dan dinetralkan kembali oleh logika pasar dan struktur ekstraktif yang sudah mengakar kuat. Ini semua adalah risiko nyata yang butuh mitigasi yang sangat teliti. Bagian 6, mengapa hal ini penting sekarang? Masa depan kepemimpinan strategis. Jadi, sebagai kesimpulan strategisnya, arahnya sudah sangat jelas. Menerapkan nilai-nilai Buen Vivir menuntut kita untuk memprioritaskan kehidupan di atas sekedar angka laba finansial. Pendekatan ini secara aktif menghargai berbagai macam cara pandang. Ia membangun martabat, kesetaraan, dan menjaga keseimbangan ekologis langsung dari dasarnya. Dan yang paling penting, ini mengajak kita membayangkan kembali strategi kepemimpinan dan operasional sebagai sebuah bentuk kepedulian dan hubungan timbal balik. Bagi Anda, para pemimpin yang sedang mencari strategi bisnis yang benar-benar tangguh dan tahan banting untuk masa depan, ini adalah alternatif cakrawala yang mutlak tidak bisa Anda abaikan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, landscape Buen Vivir ini semuanya saling terhubung dalam satu kesatuan. Mulai dari penolakan terhadap model lama, adopsi pilar inti, sampai realita tantangan kebijakan, semuanya berinteraksi dalam satu ekosistem. Ini mengingatkan kita bahwa perubahan menuju keberlanjutan itu nggak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Ia butuh pemahaman yang sistemik. Semuanya bermuara pada satu hal, pencarian kehidupan yang baik dalam harmoni dengan semua eksistensi, tidak lebih, tidak kurang, cukup, dan yang terpenting, dilakukan secara bersama-sama. Ini membawa saya pada satu pertanyaan penutup yang cukup provokatif untuk Anda bawa pulang. Bagaimana jika tujuannya bukan untuk memiliki lebih banyak, tetapi untuk menjalin hubungan yang lebih baik? Saya mengajak Anda sebagai pembuat keputusan yang menentukan arah masa depan organisasi Anda untuk benar-benar merenungkan hal ini. Apakah metrik dan tujuan jangka panjang perusahaan Anda sudah siap menghadapi dunia yang semakin menuntut keseimbangan dan keterhubungan? Teruslah bertanya dan teruslah mengeksplorasi. Terima kasih sudah bergabung dengan saya dalam analisis kali ini.